dipersembahkan oleh Pemirsa, kembali saya Afiliani hadir menyapa Anda dalam program Afiliani View. Selama 1 jam ke depan kita akan membahas tentang desk khusus investasi. Dan inilah Afiliani View selengkapnya. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) meresmikan desk khusus investasi tekstil dan alas kaki. Desk khusus ini nantinya akan mendengarkan keluh kesah sekaligus memberikan solusi bagi pelaku industri yang sedang menghadapi masalah. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama Deputi Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis dan Ketua Dewan Pembina Asosiasi Pertekstilan Indonesia Beni Sutrisno. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di studio. Saat ini perlambatan ekonomi sedang terjadi, tetapi banyak hal yang dilakukan oleh regulator untuk menyelamatkan sektor usahanya. Tapi sebelum kita membahas, kita akan melihat paket dulu. Ya pemirsa, kita lihat paket tayangan berikut ini. Badan Koordinasi Penanaman Modal kembali membuat terobosan baru dengan membentuk desk khusus investasi sektor tekstil dan sepatu. Pasalnya, 2 sektor industri padat karya ini yang paling terdampak atas perlambatan ekonomi dan berimbas pada banyaknya pemutusan hubungan kerja. Tujuan pembentukan desk ini adalah untuk mendengarkan keluh kesah dan mencarikan solusi bagi industri padat karya sehingga mencegah terjadinya PHK. Setelah mendapatkan solusi, desk investasi akan memfasilitasi para pelaku usaha dengan kementerian untuk mendapatkan bantuan, baik dari sisi perbankan, ketenaga kelistrikan, maupun perpajakan. Peran 2 asosiasi ini menjadi salah satu penghubung ya, antara pelaku industri dan juga pemerintah. Seperti yang tadi kami sampaikan di dalam pembukaan bahwa Kementerian Keuangan ya, yang hari ini mungkin menterinya tidak hadir ya, tapi prinsipnya adalah juga mendukung ya. Kemudian Menteri Tenaga Kerja demikian juga. Ya, tapi bagaimanapun juga ini masalah bersama dan sekali lagi pemerintah sangat concern terhadap industri existing ya yang mengalami permasalahan. Keberadaan desk investasi khusus ini juga diharapkan bisa menjaga investor yang telah ada. Pasalnya, biaya mendapatkan investor baru lebih besar dibandingkan mempertahankan investor lama. Memang betul kita harus gencar keluar mencari investor baru, mencari peluang industri baru atau mengembangkan industri baru. Tapi kita jangan lupa industri yang udah ada. Ya, jadi terus terang kalau mau melihat rasio efektivitas untuk kita memberikan upaya dan perhatian untuk menjaga dan mempertahankan industri yang sudah sukses, yang sudah ada, itu ya boleh dibilang lebih efektif daripada keluar kemana-mana cari investor baru. Sepanjang semester pertama 2015, realisasi investasi sektor tekstil naik 58% menjadi 3,88 triliun rupiah dibandingkan semester pertama 2014. Sedangkan alas kaki tumbuh 613% sebesar 759 miliar rupiah dibandingkan periode yang sama tahun 2014. Hingga kini, BKPM telah mendapatkan laporan dari 17 perusahaan skala menengah di sektor tekstil dan produk tekstil yang mengalami kesulitan. Perusahaan-perusahaan itu memperkerjakan sekitar 23.800 pekerja yang terletak di Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Yogyakarta. Tim Liputan Berita 1.
Ya, setelah kita simak tadi paket tayangan menunjukkan Pak Tom Lembong mengatakan kita harus mempertahankan investor yang sudah ada, jangan hanya memikirkan izin yang baru gitu ya. Lalu tadi Ketua BKPM juga mengatakan bahwa kita harus ada koordinasi antar kementerian karena ini yang menjadi persoalan di BKPM, susah sekali mengkoordinasikan satu menteri dengan yang lain. Nah, mungkin sebelum kita masuk pada desnya, sebenarnya apa sih kenapa concernnya hanya pada tekstil dan alas kaki? Ini mungkin menjadi penting, kenapa nggak yang lain gitu? Nah, mungkin bisa disebutkan dulu Pak Azhar, kenapa tekstil dan alas kaki? Oh, makasih Bu. Jadi data-data BKPM sebetulnya tadi sudah dijelaskan bahwa investasi tekstil maupun alas kaki semester 1 2015 naik. Ya, tadi sudah dijelaskan alas kaki tumbuh sebesar 613% malah, kalau tekstil 58%. Ya. Tapi kita tahu memang penyumbang terbesar itu adalah untuk yang terakhir adalah tekstil dan sepatu. Kami sudah mengunjungi banyak perusahaan, malah kami sudah mendata 16 perusahaan. Dan bisa nanti menyerap tenaga kerja kalau itu selesai dalam konstruksi. Ini yang baru ya? Ini yang baru. 123.000. Itu untuk yang baru ya? Ya, sebetulnya itu kan naik. Tapi kita kan anomali, selalu kami bilang itu, di koran sering ini ada PHK. Betul. Ada PHK. Ini di sana tutup. Loh, ini bagaimana ya di sini naik ini? Jadi sebetulnya ini kita tadi sebetulnya pengen di samping kita mengajak yang baru datang, yang ada ini itu malah berkembang. Harus diurus gitu. Diurus. Ya. Jadi jangan sampai seolah-olah ada yang baru ini tutup gitu ya. Ini sebetulnya. Jadi itulah kita bekerjasama dengan Aprisindo, ya, Apindo dengan instansi terkait. Ini tidak bisa kita biarkan karena ini yang telah ada ini kan udah aset kita nih. Jadi inilah sebetulnya yang perlu kami komunikasikan. Ini kami membuka diri. Permasalahannya sebetulnya nggak mau perusahaan melapor ke kami. Jadi memang kan susah ini. Pak Beni nggak mau melapor ke kami. Urusan PHK adalah urusan perusahaan gitu ya. Dan tidak mau juga melapor Pak Beni bahwa dia tutup. Ini kan trust. Bisnis itu trust. Benar. Jadi perusahaan itu sebetulnya apalagi pengusaha nggak mau dia melapor ke kami. Saya mau tutup, mau bangkrut, nggak mau dia. Ini masalah kepercayaan investor, kepercayaan pelanggan. Jadi tapi dengan kami bekerja sama, ini kan bisa jadi ketahui ya apa benar. Inilah tadi mereka lah bridgingnya. Jadi tapi kan perlu ada komunikasi dengan instansi terkait. Pak Beni, tapi memang kalau kita lihat datanya tuh menunjukkan beberapa perusahaan kan sudah melakukan PHK ya, bahkan mengurangi jam kerja. Kalau tadinya 8 jam hanya 4 jam gitu. Nah, sebenarnya kondisi di lapangan seperti apa sih sebelum DES ini nanti menjadi bergerak gitu? Iya, sebetulnya sih selalu ada yang lahir baru, ada yang meninggal. Jadi yang penting yang lahir itu harus lebih banyak daripada yang meninggal. Nah, yang tutup itu sebelum ngurangin pekerjaan, yang tutup tuh biasanya alasannya bisnis, karena tanahnya sudah nggak layak lagi jadi industri, sangat layak jadi properti. Kalau ibu punya industri di kota Bandung yang masih ada sekarang ini, mungkin sebagian juga masih ada, ya sudah berpikir ulang, pindahlah ke Majalengka yang paling dekat, karena Majalengka UMP-nya juga mendukung untuk industri ini. Jadi kalau yang mengurangi jam kerja itu karena efisiensi tadi, karena mungkin ordernya juga berkurang. Saat ini kan di dalam negeri sendiri juga sedikit menciut karena mungkin daya beli. Di ekspor pun kita juga digerus sama kemampuan Vietnam nembus pasar kita di Eropa maupun Amerika. Jadi memang secara nyata pasar tidak hanya domestik berkurang, tapi juga pasar ekspor memang berkurang ya Pak ya. Dan itu kan mau tidak mau membuat PHK ya. Membuat mengurangi jam kerja. Ada juga yang PHK. Ada yang beralih mungkin industrinya mau yang lain begitu ya. Iya, dan ada juga sekarang kan diberikan diskon jam kerja di jam 11 sampai jam 8 pagi dari PLN. Kan berpikir ulang lagi. Lebih baik saya kerja di malam aja, siangnya enggak, kira-kira gitu. Jadi mengurangi shift kerja yang tadinya 3 shift hanya 2 shift mungkin ya gitu. Jadi mau tidak mau gelombang ini tidak bisa direm dong. Nggak bisa. Jadi
ujung-ujungnya kan ini kan kompetisi Bu ya. Jadi kalau kompetisi kan berarti cost of goods sold-nya harus dikurangi semuanya. Betul. Ya tentu pemerintah harus ikut kontribusi juga. Apa yang dikurangi? Pemerintah udah memberikan satu kontribusi seperti energi, lalu nanti manpower juga akan diatur lebih baik. Nah, tinggal nanti perpajakan, misalnya fiskal juga. Itu juga menjadi kendala. Iya, bank udah menurunkan interest. Betul. Karena tidak ada pergerakan dari pengusaha sendiri. Persis. Nah, Pak, kalau melihat memang gelombang PHK tidak tertahankan gitu ya, apakah DES ini akan menjadi berarti kalau memang itu tidak bisa ditahan, atau memang DES ini punya spesialisasi sehingga bisa menahan arus PHK, Pak? Jadi begini, tentunya yang coba kita tahan tentunya jangan PHK. Tapi tadi kalau memang ini kan banyak PHK sebelum terjadi, ya. PHK ada yang karena melakukan sesuatu tindak yang tidak terpuji, itu PHK juga. Ya. Di PHK dia. Ada memang PHK tadi karena efisiensi yang sebelumnya 1.000 jadi 750. Betul. Tapi ada PHK memang karena tutup. Sebetulnya yang terakhir tidak mampu bersaing. Yang terakhir ini yang coba kita lihat. Jadi ada tadi karena memang lokasinya memang sudah nggak cocok lagi untuk industri, dia pindah ke Majalengka. Itu berarti pindah pabrik. Ya, ini mungkin sudah apartemen atau apa lebih bagus. Yang kita khawatirkan ada yang memang tutup total. Nah, ini kan ada tanah kerja. Kalau memang permasalahannya misalnya adalah tidak bisa bayar kredit, misalnya kami akan bicara dengan perbankan supaya direstrukturisasi kreditnya. Kalau misalnya tadi PLN pun sudah mau sebetulnya. Jadi menjadi fasilitator. Untuk mempertemukan dengan pihak-pihak lain yang bisa ditawar lah paling tidak. Karena permasalahan perusahaan. Karena kalau tidak direstrukturisasi bisa masuk kredit macet kan, menjadi reputasi begitu kan. Bank pun nggak mau juga sebetulnya, nggak mau. Jadi sebetulnya dan PLN pun sudah mau. Kalau memang gara-gara tunggakan pembayaran tinggi, dia juga mau direscheduling hutangnya. Jadi bayar sekian, nanti ini setahun kemudian baru dicicil. Jadi sebetulnya sekarang sudah banyak yang mau quote unquote berkorban, sharing the pain. Itu tadi Bapak katakan gitu ya, tapi nanti kita tanya pada Pak Beni, sebenarnya yang dipengenkan DES ini kayak apa sih fungsinya gitu ya, tidak hanya pada bank tapi yang lain, tapi kita harus break dulu ya Pak. Ya pemirsa jangan kemana-mana karena Afilian Review akan kembali untuk Anda sesaat lagi.